Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas kisi-kisi untuk matematika kelas 7. Di sini ada beberapa video ya yang hari ini ngebahas soal nomor 1 sampai 10. Di video ini rencana bahasnya nomor 1 sampai 4 dulu ya. Jadi Bapak bagi sedikit-sedikit biar kalian lebih mudah menonton videonya. Jadi pahaminya sedikit-sedikit gitu kan, nggak langsung video panjang. Nah, sebelumnya disclaimer dulu nih, untuk kisi-kisi matematika fokus pada penguasaan cara penyelesaian tipe-tipe soal yang ada. Nah, jadi jangan fokus pada angka-angkanya karena nanti yang sama hanya tipe soalnya saja. Kalau angka-angkanya ini nanti berbeda ya. Kayak gitu. Kemudian untuk PTS ini kita akan ada 3 materi pokok, yaitu yang pertama perbandingan senilai, selanjutnya perbandingan balik nilai, kemudian garis dan sudut. Kita langsung saja ya bahas tipe soal nomor 1. Ini dia menyederhanakan perbandingan dari satuan dengan nilai satuan yang berbeda. Jadi contoh soalnya gini. Bentuk sederhana dari perbandingan 60 cm dan 3 meter. Berarti di sini tuh 60 cm banding 3 meter. Ini nggak bisa langsung kita sederhanakan. Jadi biasanya kalau sederhanakan tuh Bapak lebih suka dirubah ke dalam bentuk pecahan ya. Jadi 60/3 sederhanain gitu kan, bagi angka yang sama. Enggak. Kenapa nggak bisa langsung? Karena dia di sini satuannya cm, ini satuannya meter. Jadi kita harus samakan dulu satuannya. Nah, lebih mudah kalau satuannya itu disamakan ke cm kayak gitu. Karena kalau disamainnya ke meter, naik, ini si 60-nya harus dibagi gitu kan. Jadi ya udah, gampangnya mah yang ke cm. Ini kan 60 cm, kalau diubah ke cm, nah udah kan udah cm ya. Jadi langsung aja 60 cm. Nah, kalau yang 3 meter ini kalau diubah ke cm kan, meter ke cm dikali ya. Kali berapa? Masih ingat nggak? Kali 100. Jadi 3 kali 100 gitu. Kenapa dikali 100? Karena si meternya mau dirubah ke senti. Nah, kemudian sesudah 3 kali 100 kita ketemu deh. 3 kali 100, 300 cm. Nah, ini satuannya cm, ini satuannya cm, baru bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan itu konsepnya kita bagi angka yang sama. Jadi yang ini enggak ya. Kenapa enggak? Karena si 3-nya masih 3 meter, di sininya 60-nya cm. Padahal kalau kita ingin menyederhanakan, itu dia satuannya atas dan bawah tuh harus sama. Nah, baru ketemu deh. Jadi sebetulnya itu tuh 60 cm sama 300 cm. Nah, kayak gitu. Ini 60 sama 300 nih bisa disederhanakan. Cara gampangnya ini nih, 0 ya. Coret 01, coret 01 gitu. Jadi di atas dan di bawah kita coret nolnya dengan jumlah angka yang sama. Itu tuh maksudnya dibagi 10 ya. Bagi 10 bagi 10. Jadi ketemu 6 sama 30. 6 sama 30. Nah, habis ini 6 sama 30-nya kita sederhanakan. Kita bagi angka yang sama. 6 sama 30 bisa bagi angka berapa? Sebetulnya ini atas dan bawah bisa sama-sama dibagi 2. Bisa juga dibagi 3, bisa juga dibagi 6. Nah, kalau misalnya bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, kita ambil angka yang paling tinggi gitu kan. Bagi 6, bagi 6, bagi 6 kayak gitu. 60 bagi 6 1. Salah. 6 bagi 6 1, maaf ya. 30 bagi 6 5. Oke, jadi jawabannya 1/5. Nah, kayak gitu. Bagaimana kalau tadi misalnya di 6/30-nya saya emang nggak langsung dibagi 6. Misalnya contoh, ambil dari sini deh. Kita ambil contoh. Misalnya 6/30. Pak, saya mah hafalnya dibagi 2. Kita coba ya, bagi 2. Berarti kalau di atas bagi 2, bawahnya juga harus dibagi 2. 6 bagi 2 3. 30 bagi 2 15. Ini masih bisa dibagi angka yang sama nggak? Bisa nih. 3 sama 15 bisa. Bagi berapa nih? Bagi 3. 3 bagi 3 1. 15 bagi 3 5. Tuh, tetap hasil akhirnya sama, 1/5. Nah, kurang lebih kayak gitu ya caranya untuk nomor 1. Jadi samakan dulu si satuannya, habis itu baru dibagi di apa nih? Disederhanakan. Sederhanakan tuh ingat dibagi angka yang sama atas dan bawahnya. Lanjut ya. Soal nomor 2. Ini tipe 1 komponen yang hilang. Sebuah mobil dengan panjang 2,4 meter, berarti ini panjang sebenarnya ya, tampak di layar TV hanya 3 cm. Berarti ini panjang di TV. Pada saat yang sama, tinggi sebuah menara 7 cm, itu maksudnya di TV
tinggi. Ada menara nih, tingginya 7 cm kalau di TV, berarti ini mah tinggi di TV ya. Dia nanyain tinggi menara, ini teh menara sebenarnya. Nah, ini kita tuliskan dulu, berarti panjang sebenarnya 2,4 meter. Kemudian panjang di TV berapa nih? 3 cm. Kemudian panjang menara, tinggi menara ya. Tinggi menara sebenarnya belum ketahuan ya, dia yang ditanyain. Kemudian tinggi menara di TV belum. Oh, tinggi menara di TV 7. Nah, kayak gini. Ini tuh kalau ketemu kayak gini, caranya buat persamaan pastikan sebanding dan konsisten dan sebanding, kemudian KSPR kali silang pindah ruaskan. Ini ada pilihan ya, ada pilihan si panjang siapa nih? Panjang mobilnya bisa dirubah ke sentimeter atau enggak gitu kan. Tapi nanti gini, jadi kalau misalnya sebenarnya di sini dalam satuan meter, sini juga nanti dalam satuan meter. Cuman kalau misalnya khawatirnya, aduh Pak takut lupa, amannya ini dirubah ke meter, ke sentimeter. Ingat kalau meter ke sentimeter dikali berapa? Kali 100 ya. Jadi 2,4 dikali 100. Ini kalau misalnya cara gampangnya 2,4 kali 1 24. Ini ada 02 kan? 02, kemudian di sini ada desimal, koma. Nah, gitu cara gampangnya kalau perkalian yang ada desimalnya ada 100-nya. Diulang ya. Jadi kalau perkalian ada desimal ada 100-nya, abaikan desimal, abaikan nolnya. Jadi kita ngitung aja nih yang angka langsungnya itu kan 24 sama 1 ya. 24 kali 1 24. Nah, habis itu masukin dulu nolnya. Tadi ada 02 ya. Kemudian masukin desimalnya. Di sini ada desimalnya 1. Nah, berarti ini tuh 240 cm. Nah, habis itu bisa kita buat persamaan. Jadi kayak panjang sebenarnya per panjang TV sama dengan tinggi sebenarnya per tinggi di TV. Tinggi menara sebenarnya sama tinggi di TV. Nah, ini tuh gimana? Jadi panjang sama panjang, tinggi sama tinggi, sebenarnya sama sebenarnya, TV sama TV. Jadi itu tuh konsisten dan sebanding tuh kayak gitu. Habis itu kita masukkan dulu nih. Oke, kita masukkan. Oke, panjang sebenarnya 240 per 3 sama dengan tinggi sebenarnya belum ketahuan ya. Kita tuliskan X, tinggi di TV-nya 7. Nah, habis ini kita kali silang kayak gitu. Kali silang nanti jadi harusnya ke bawah ya, Bapak ke pinggir. 3X tuh 3 dikali X sama dengan 7 dikali 240. Nih, kemudian X sama dengan 7 kali 24, 7 kali 240 per 3. Jadi ini sebetulnya sama ya, ada X, ada 7 kali 240, ada 7 kali 240. Nah, si 3-nya ini kan kali, pindah sini jadi bagi. Habis itu kita kotret nih, 7 kali 24. Ini nolnya disimpan aja dulu. 7 kali 24. Oke, 28. 2 kali 7 14, tambahin 2 16. Oke. Jadi X sama dengan 168. Hati-hati, tadi kan nolnya disimpan. Munculin kembali, bagi 3. Kita kotret nih, 1680 dibagi 3. Mana ya? Bentar. Salah. Kita coba kotret di sini. Ya. Seribu 680 dibagi 3. Nah, ini 1 bagi 3 nggak bisa. Kita ambil 16. 16 bagi 3 5. 5 kali 3 15. Kurangi 16 kurangi 15 1. Terus turunin. 18 bagi 3 6 ya. 6 kali 3 18. Itu kurangin 0 ya. Nah, di sini ada 0. Turun lagi. 0 bagi 3 tuh 3 kali berapa isinya 0? 0 kan. Nah, kayak gitu. Atau cara gampangnya nih, kalau udah 0 yang turun, angka di sini juga udah habis, tinggal tulisin aja 0 ya ke atas kayak gitu. Jadi ketemu 560 cm. Nah, Pak, nggak ada 560 cm. Oh, berarti jawabannya minta dalam bentuk meter. Bagi lagi 100. Kalau dibagi 100 tuh caranya gini. Cara gampangnya kan 5600. Ini kan 500 aja deh. Ambil ratusannya. 500 bagi 100. 5. Nah, ini tuh jadi 5,6 kayak gitu. Lanjut. Perbandingan frontal. Ini ada Budi dan Tono, katanya tuh perbandingannya 5 banding 7. Jadi punya Budi 5, punya Tono 7.
Jumlah kelereng Budi 40 buah. Jumlah kelereng mereka berdua ini tuh 40 tuh punya Budi ya. Nah, ini kalau kayak gini amannya tuh gini. Jadi kita buat punya Budi, ada punya Tono, ada punya selisih, ada punya jumlah gitu. Jadi ini jangan malas nih bikin kayak gini supaya apa? Supaya lebih gampang nanti ngertinya. Budi itu kan perbandingannya 5. Tono itu perbandingannya 7. Nah, selisih itu apa? Kalau selisih itu jadi perbandingan besar dikurangi perbandingan kecil. Perbandingan besar dikurangi perbandingan kecil gitu. Perbandingan besarnya kan 7. Perbandingan kecilnya 5. Ini 7 tuh ngambil dari sini ya. Yang gedenya 7, yang kecilnya 5. Kayak gitu. Nggak selalu kiri dikurangi yang kanan ya. Pokoknya mana deh yang lebih gede dikurangi yang lebih kecil gitu. Kalau jumlah dia perbandingan besar ditambah perbandingan kecil. Perbandingan besarnya 7 ditambah perbandingan kecilnya 5. Oke. Kalau selisih itu tuh 2, kalau jumlah itu 12. Nah, gitu. Jadi dari sini kita tahu, oh, ada punya Budi 5, punya Tono 7, punya selisih 2, punya jumlah 12. Kayak gitu. Mudah-mudahan difahami ya. Kemudian jumlah kelereng Budi. Nah, ini kan berarti punya Budi 40. Nah, nyimpennya di sini. 40. Nah, gitu kan. Tanyain jumlah kelereng mereka berdua. Oh, berarti tanyain tuh punya Budi sama punya Tono dijumlahin. Nah, berarti yang ditanyain tuh yang di sini. Yang ini, gitu. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Nah, ini nggunain konsep dasar. Konsep dasar tuh gini. Ditanyakan per diketahui dikali diketahui. Oke. Nanti yang di sini tuh harus sejenis, yang di sini harus sebanding. Jadi kalau sejenis tuh dia di atas apa nih? Perbandingan, bawahnya perbandingan. Di atas persen, bawahnya persen. Di atasnya rupiah, bawahnya rupiah. Kalau ini diketahui dan diketahui di sini harus sebanding. Sebanding itu kepunyaan yang sama. Jadi kayak di sini punya Budi, maka sini punya Budi. Punya Tono juga di sini. Punya selisih di sini. Kalau punya jumlah di sini, maka harus punya jumlah juga di sini. Oke, kita langsung aja ya. Tanyain jumlah kelereng mereka berdua, berarti jumlah kelereng. Nah, ini kan ditanyakan per diketahui dikali diketahui. Yang ditanyakan punya siapa? Punya Tono, punya Budi, punya selisih atau punya jumlah? Punya jumlah. Nah, berarti ini nih yang digunakan yang 12. 12 kali. Nah, ada yang diketahui 40 kelereng ya. Kelereng, ini maksudnya kelereng ya. Tulisin. Nah, kelereng yang 40 itu punya siapa? Punya Budi. Kalau di sini punya Budi, 40-nya berarti di sini pun harus perbandingannya punya Budi juga. Punya Budi 5 kayak gitu. Gitu ya. Yang ditanyakan diketahui kali diketahui. Nah, perhatikan. Ini kan 12 itu perbandingan ya. Perbandingan. Nah, 5 juga sama nih dari perbandingan kayak gitu. Kemudian 40 punya Budi, 40 punya Budi. Nah, ini juga si 5-nya punya Budi. Itu kan ini kan punya Budi, perbandingannya 5, kelerengnya 40 kayak gitu. Habis itu gimana? Kalikan. Kalau ada kali pecahan tuh kayak gini. 12 kali 40. 12 kali 4, 48. Ada 0 disimpan, 0. Tuh, munculin kembali bagi 5. Kita hitung 240 dibagi 5. Oke. 24 bagi 5. 5 kali berapa isinya? 24. Kalau nggak ada yang pas, ambil yang lebih kecil. Jawabannya kali 4 ya. 4 kali 5, 20. Kurangin ya, 4. Kemudian turunin 0. Pak, ini langsung tulis 0 di atas nggak? Nggak. Kenapa? Kalau yang tadi dikasih langsung tulis di atas ini yang enggak. Karena sebelum 0 masih ada angka. Kalau yang tadi ya, kalau misalnya masih inget tuh, ini sebelum 0 juga, makanya langsung naik ke atas 0-nya. Tapi kalau di sini, nih yang ini ya, sebelum 0 masih ada angka, makanya kita ngitung 40 bagi 5. 5 kali berapa isinya? 40. Oke, 8 ya. 5 kali 8 40. Nah, habis. Oh, ini salah. Bukan 408, bukan 240 ya, 480. Oke, kita coba lagi. 480 dibagi 5. Maaf ya. 480 bagi 5, 4 bagi 5 nggak bisa, ambil 48. 48 bagi 5. Jadi 5 kali berapa isinya? 48. Banyak 9 ya. Nggak ada yang pas sih. Jadi yang paling dekat tuh kali 9. 9 kali 5, 45, kurangin 8 kurangin 5, 3. Turunin 0. Oke, ini nggak langsung 0-nya naik ke atas, karena sebelum 0 ini masih ada angka. Jadi kita bagi 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Oke, habis. Jadi jawabannya 96. Seperti itu. Oke, soal terakhir untuk video pertama.
Ada kelareng Dito dan Abdul sedangkan jumlah selisihnya 28. Oke, seperti biasa. Ada Dito, ada Abdul, ada selisih, ada jumlah. Oke, jangan males ya bikin kayak gininya. Dito dan Abdul, Dito 9, Abdul, Dito 9, Abdulnya 5. Kemudian punya selisih. Selisih itu gimana? Masih ingat? Yang besar dikurangi yang kecil, perbandingan besar dikurangi perbandingan kecil. 9 banding 5 kayak gitu. Jadi nggak selalu kiri kanan, kanan kurang kiri kayak gitu ya. Tapi pokoknya perbandingan besar kurangi perbandingan kecil. Kalau jumlah sebaliknya, perbandingan besar ditambah perbandingan kecil, berarti 9 tambah 5. Nah, yang selisih perbandingannya tuh 4, yang jumlah perbandingannya 14. Jadi ini tuh perbandingan tuh kayak gini, 9, 5, 4 dan 14 gitu ya. Tanyain jumlah selisihnya 28. Oke. Jadi 28 tuh punya siapa? Punya Dito, punya Abdul, punya selisih atau punya jumlah? Punya selisih ya, disebutin selisih kan katanya. 28 kayak gini. Berarti yang udah punya pasangan tuh kayak gini. Ini perbandingannya, ini angkanya gitu. Masukin konsep dasar, ditanyakan per diketahui dikali diketahui. Dia nanyain jumlah kelareng mereka. Berarti yang mana nih yang jumlah tuh? 9, 5, 4 atau 14? Ini ya, yang jumlah tuh yang 14. Sama jumlah kelareng sama dengan 14 per 28 tuh yang kelarengnya udah ketemu kan, kali di sininya 4 nih kan. 28 tuh punya siapa? Punya selisih, maka di sini pun harus punya selisih. Jadi kalau di sininya 28, pakainya yang di atasnya nih, di sininya 4. Di atas perbandingan kan, 14 itu perbandingan, maka di bawahnya pun perbandingan kayak gitu. Habis itu kita hitung 14 kali 28. 14 kali 28. 8 kali 4 32. 3 simpen. 2 kali 4 8, tambahin 3 11. Ini 28 kali 1, tinggal tuliskan lagi. 28. Jangan lupa ini minggir 1 ke sini ya. 293 sama dengan 392 per 4. Jadi ini per 4-nya dari sini ya. Itu harusnya 28 per 1, tapi kan di sini 4 kali 1 jadi 4 kayak gitu. Oke, kita hitung 392 dibagi 4. 392 dibagi 4. Ini 3 bagi 4 nggak bisa, maka kita ambil 39. 39 bagi 4 9 ya. 9 kali 4 36. Kurangi 39 kurangi 36 3 ya. Turunin 2, 32 bagi 4 8. 8 kali 4 32. Oke, jawabannya udah ketemu nih. Sama dengan 98. Ya, itu saja untuk video pertama. Mudah-mudahan dipahami. Kalau masih ada yang belum paham, jangan lupa ragu buat nanya ya. Terus kemudian buat ngecek nih kalian udah paham atau enggak, silahkan kerjain soal latihan yang sudah Bapak postkan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.